Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube pribadi saya. Kali ini pertemuan ketiga akan membahas tentang kapasitor, yakni termasuk komponen elektronika dasar, di mana jika pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas resistor dengan fungsi sebagai menghambat tegangan berlebih. Nah, untuk kapasitor ini seperti apa sih fungsinya? Mari kita akan bahas di video kali ini. Kapasitor didefinisikan sebagai komponen elektronika pasif yang menyimpan dan melepaskan energi atau muatan listrik. Di mana fungsi kapasitor itu sendiri, yang pertama pastinya menyimpan energi sementara, kemudian meratakan tegangan, menghubungkan sinyal AC dan memblokir sinyal DC, lalu mengatur waktu dalam rangkaian RC, dan yang terakhir sebagai koreksi faktor daya. Nah, berikut ini adalah beberapa jenis kapasitor yang mungkin kita sedikit banyak sudah mengetahui, khususnya tentang kapasitor jenis elektronik, di mana ini sering digunakan pada rangkaian komponen elektronik. Nah, akan tetapi ada beberapa jenis resistor yang lain juga tidak kalah sering digunakan, seperti kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor kertas, mika, dan kapasitor tantalum. Nah, bisa dilihat contoh gambar-gambarnya dari kapasitor itu sendiri. Oke, lanjut kita. Nah, jika sebelumnya di resistor dirangkai secara seri dan paralel, demikian pula pada rangkaian kapasitor. Akan tetapi dalam menghitung jumlah atau total kapasitansi berbeda dengan menghitung resistansi. Nah, berbanding terbalik dengan resistor sebelumnya. Jadi rangkaian kapasitor jika dirangkai secara seri, maka total kapasitansinya menggunakan rumus 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 dan ditambah dengan seterusnya, tergantung jumlah kapasitor. Kemudian untuk rangkaian paralel, total kapasitansi dapat kita hitung menggunakan rumus CT sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dan seterusnya, tergantung jumlah kapasitor. Nah, sebelumnya kita sudah latihan soal tentang rangkaian resistor, kurang lebih di rangkaian kapasitor itu sama. Jadi misalnya di sini ada contoh soal nomor 1, rangkaian paralel diketahui C1 sama dengan 10 mikrofarad, C2 sama dengan 15 mikrofarad, C3 sama dengan 5 mikrofarad. Oke. Jika rangkaian paralel, kita tinggal jumlahkan. Jadi kapasitansi total sama dengan C1 ditambah C2 tambah C3, dan didapatkan hasil 30 mikrofarad. Demikian pula untuk rangkaian seri, sesuai dengan rumus tadi, 1/CT ya, tinggal dimasukkan saja angkanya, 1/C1 yakni 1/12 mikrofarad, 1/C2 yakni 1/6 mikrofarad, dan 1/C3 yakni 1/4 mikrofarad. Maka ketika sudah kita samakan penyebutnya, didapatkan hasil bahwa CT sama dengan 2 mikrofarad. Lalu jika fungsi kapasitor itu sendiri adalah sebagai menyimpan energi atau muatan listrik, bagaimana sih kita dalam menghitung muatan listrik atau energi yang tersimpan di dalam kapasitor itu sendiri? Oke teman-teman, kita lanjutkan bagaimana sih menghitung muatan, terus kapasitansi, dan energi yang disimpan dalam kapasitor. Kita akan menggunakan rumus muatan, itu sama dengan Q disimbolkan dengan
Q, yakni kapasitansi dikalikan tegangan. Nah, untuk rumus dari kapasitansi sendiri tinggal kita balik, C sama dengan Q per V. Dan untuk rumus dari energi yang disimpan adalah E sama dengan setengah kalikan kapasitansi dikalikan tegangan kuadrat. Nah, jadi dari rumus ini bisa kita kerjakan contoh soal nomor 1. Diketahui kapasitansi sebesar 100 dikali 10 pangkat min 6. Ini satuannya farad ya teman-teman ya. Nah, kalau ini tidak ada 10 pangkat min 6, maka di sini satuannya adalah 100 mikrofarad. Kemudian tegangannya sebesar 12 volt. Nah, teman-teman juga jangan lupa menuliskan satuannya ya. Nah, ditanyakan Q atau muatannya itu sama dengan berapa. Nah, kita bisa mengambil dari rumus ini, yakni Q sama dengan kapasitansi dikalikan tegangan. Tinggal kita kalikan langsung 100 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan 12 volt sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 kolom. Nah, untuk satuan dari muatan listrik itu sendiri adalah kolom. Nah, kita lanjut di soal nomor kedua. Diketahui kapasitansinya sebesar 47 mikrofarad dan tegangannya sebesar 9 volt. Bagaimana kita mencari energi yang disimpan? Yakni menggunakan rumus setengah dikalikan C dikalikan tegangan kuadrat. Kita tinggal masukkan angkanya, setengah dikalikan 47, karena ini mikrofarad maka dikalikan 10 pangkat min 6. Kemudian dikalikan dengan tegangannya 9 volt dikuadratkan. Ketemulah hasil 1,9 dikali 10 pangkat min 3 joule. Nah, jadi untuk energi yang disimpan ini satuannya adalah joule. Oke. Itu tadi cara menghitung muatan energi yang disimpan. Berikut juga rumus kapasitansinya. Oke teman-teman, mungkin sekian video penjelasan dari saya tentang kapasitor. Jika terdapat kesalahan, mohon koreksi dari teman-teman semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.